Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bisnis Anda, program yang membahas sisi perjuangan dari usahawan, dan juga kita akan membedah ya produk dari yang dihasilkannya itu keunggulannya apa saja. Kali ini kita masih membahas yang namanya kopi ya. Jadi kopi ini bukanlah sebuah minuman saja yang bisa dinikmati oleh bapak-bapak saja ya. Kalau di era milenial sekarang kayaknya, wah, anak-anak milenial juga sekarang senangnya kopi gitu ya. Ada istilah juga kayaknya anak-anak senja gitu, penyuka senja pasti sukanya kopi juga. Ini memang pangsanya sekarang banyak di sana ya, Mas Teguh ya. Kita masih bersama Mas Teguh dan juga Mas Urwah ya. Betul. Dari Tadi Pagi Kopi Roastery ya. Dari mana dari tadi pagi? Karena kopi yang dihasilkannya ini adalah sesegar tadi pagi gitu ya, kayak baru dibuatnya tadi pagi gitu. Ini kita akan, tadi banyak pemirsa yang bertanya-tanya ya, kalau misalnya beli kopi dari Tadi Pagi Kopi Roastery ini cara seduhnya seperti apa sih gitu. Banyak yang bertanya-tanya, kayaknya saya nggak punya alatnya gitu, dan kayaknya susah deh gitu ya. Itu kendala juga ya Mas Teguh ya? Betul. Jadi hampir semua pelanggan kita, termasuk tentunya yang awam atau yang baru pertama kali hijrah ya dari kopi instan ke kopi murni, ada istilah hijrah ya. Nah, itu biasanya terkendala karena dia nggak punya gilingan. Biasanya kita jual kan dalam bentuk beans, ya, dia nggak punya gilingan. Ada beberapa opsi, misalnya yang pertama minta sama admin kita untuk digilingin. Oh, bisa seperti itu ya? Bisa, bahkan kita bisa request misalnya mau tingkat kehalusan seperti apa. Halus banget, agak kasar, atau medium. Oh, oke. Atau sebenarnya itu kalau memang di rumah punya food processor atau kayak blender sambal ya, itu juga bisa tuh sebetulnya. Okay. Bisa itu, ya, pakai grinder untuk bumbu juga bisa. Buat grinder bumbu itu sebetulnya bisa buat ini, cuma memang nanti kecampur ya rasa cabai nanti. Bukan strawberry lagi, tapi pedes sama bawang. Oke, saya penasaran bagaimana rasanya ya dari kopi buatannya Mas Teguh dan kawan-kawan ini. Boleh langsung kita praktekin nggak? Oke. Gimana cara membuatnya? Sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Siap. Pertama-tama apa yang harus disiapkan? Sebetulnya ini adalah metode yang senjanya ya, yang agak ribetnya gitu ya. Oke. Sesimpel misalnya kalau memang sudah punya kopi yang sudah bubuk, itu ya dibuat secara tubruk juga, itu salah satu cara bikinnya gitu. Oke. Gitu. Nah, tapi kalau memang kalau tubruk kan nggak usah diajarin lah ibaratnya ya. Nah, kita belajar yang profesional. Ya, yang demoin secara metodenya namanya pour over. Oke. Artinya ya. apa itu? Pour over itu tuang over, tuang luber ya. Terus dituang. Iya, jadi istilah-istilah kopi ini cuma bedanya bahasa Inggris aja sebetulnya. Isinya mah sama, mana jadi lebih naik kelas lah. Iya, lebih berkelas. Biar karena profesional pakai aja bahasa lain bahasa Inggris gitu ya. Oke. Tapi tentunya dengan tangan profesional beda dong. Betul. Nah, ini kita ada proses profesional brewer. Untuk menunjukkan ada Mas Bro ya sebutannya ya. Kalau di Tadi Pagi ya Mas Bro. Oke, gimana Mas Bro? Boleh dijelaskan? Ya, pertama-tama tetap biar efisien secara waktu juga kita siapkan air panasnya dulu. Oke. Air panasnya kalau profesionalnya sebaiknya menggunakan pemanas air yang kita bisa atur suhunya. Oke. Nah, karena penggunaannya berbeda-beda suhunya, gitu loh. Pertama-tama. Mulai dari ya 88 ke atas sampai 95 kurang lebih Celcius, itu tergantung dengan beans yang kita gunakan. Oke. Kalau sekarang kita pakai beans nih Mas. Kita menggunakan strawberry natural. Oh, best seller kita ya? Best seller kita yang paling banyak dicari juga. Kalau di roastery mah abis mulu ini. Mungkin saya tambahin ya Kak Dika. Jadi bagi teman-teman atau yang di rumah tidak memiliki termometer, baik dari pancinya atau dari kompornya, itu bisa pakai kira-kira, misalnya kiralogi. Iya, kiralogi ya. Setelah mendidih itu tunggu sekitar 2 menit sampai 4 menit, itu sudah mencapai 90 derajat Celcius. Itu boleh pakai itu. Oke. Sip. Lanjut. Oke, selanjutnya kalau metode yang akan kita gunakan adalah V60, maka kita gunakan alat seperti inilah. Apa nama alatnya nih? Ini ada dripper di atasnya, kemudian ini servernya lah.
Oke. Ya. Ini adalah metode penyaringan menggunakan filternya. Oke. Filter. Filternya. Kita semua tadi sudah cuci tangan ya. Sudah. Kita terapkan protokol kesehatan untuk membuat kopi yang sangat enak ini. Lanjut. Lanjut, saya sambil buat ya. Yoi. Oke. Siap. Jadi biasanya yang suka kopi dengan dibuat seperti ini itu biasanya tergabung dalam komunitas ya, Mas Teguh? Ya, betul. Ada komunitas? Ada jamaahnya. Ada jemaah. yang Ada sudah komunitas. hijrah ya, ada jemaahnya. Iya. Ada fanatiknya. Oke, di Depok sendiri komunitasnya udah ada banyak ya? Sudah cukup banyak. Di Depok itu ada, jadi ada yang kayak gini yang home brewer. Ini sebetulnya home brewer ya. Oke. Atau yang penyuka manual brew. Ada juga yang dia espresso untuk bikin cappuccino yang latte art ya. Untuk bikin latte art yang gambar tulip, gambar itu. Nah itu ada Ini juga. proses apa ini Mas? Sorry, saya Ini potong. grinder. Ini lagi mau digiling ya, Ya. pakai grinder. Tadi Kak Urwah itu menimbang dulu kopinya berapa gram Kak? 15. 15 gram 15 gram untuk berapa porsi nanti? untuk satu. Satu porsi, oke. Nah, bagi teman-teman yang tidak memiliki scale seperti ini, ya mungkin bisa menggunakan scale dapur biasa, atau ya pakai tadi kira-kira itu pakai sendok. Pakai sendok ya. sekitar Kira-kira dua- berapa sendok? Sekitar 2 sendok makan. 2 sendok makan saja, oke. Kita giling dulu. Kita giling dulu. Ini menggunakan gilingan manual. Oke. Kalau ada mesin ya, ada mesin. Oke. Gitu. Kita pakai manual aja. Oke. Oh. Keren ya. Coba tuh, lu tesin. Susah nggak itu? Enteng nggak? kok, mau coba? Penasaran saya. Ah, Tinggal diputar aja ya. ya. Dengan kekuatan susah juga ternyata. Kok kayak enteng tadi ya? Caranya mungkin salah Profesional pegangnya. dan noob. Nah, gitu pegangnya. Nah. Gini Pegang ya? plusnya aja. Nah, gitu. Atasnya? Gini. Ya, Gini? Atasnya, ya gitu. Oke. Mungkin harus bismillah dulu. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini untuk menghasilkan rasa kopi yang, wah, saya kelihatan banget amatirnya, Mas. Aromanya udah tercium ya ketika yang giling ya. Iya. Nah, pegangnya gini aja. Oke. Kayak gampang ya. Beda profesional. Nah, yang dilakukan sama Kak Urwah ini adalah membasahi paper filter terlebih dahulu. Itu yang kita sebut sebagai preheat. Oh. Ya. Preheat panas sebelum panas. Oke. Nah, Udah bisa ditunjukkan jadi ke halus Kadika ya? seperti apa. Oh, oke. Tingkat kehalusannya itu suka-suka lah ya. Bisa diatur. Bisa dia. Untuk pour over itu biasanya kita mengenal itu bagi selera ya. Tapi biasanya kita medium. Gitu ya, terlalu Segini halus. tuh medium ya? Ya. Oke. Tidak terlalu kasar. Kira-kira ini mirip sama kopi-kopi hitam yang dijual di minimarket yang belum dicampur. Oke. Seperti itu ya, biji-biji apa namanya, butirannya tuh kira-kira seperti itu pemirsa. Kalau kita sebut sebagai lanjut ya, butiran gula ya, gula aren. Nah ya, Seperti itu. mirip gula aren, Ya. lebih kasar sedikit. Oke, sekarang kita masuk ke proses apa namanya? Kita masuk ke pouringnya. Itu kita akan mulai menyeduh. Nah, kita air panasnya udah siap, gilingan kopinya pun udah siap. Tinggal Oke. kita seduh. Oke. Itu dinyalakan apanya? Nah, yang dinyalakan adalah scale-nya. Jadi kita harus ukur air yang kita tuang berapa gram. Seperti itu. Kalau tadi Kak Urwah ini pakai 15 gram kopi, rencananya kita pakai 1:15 ya. Oke. Berarti airnya kita targetkan 225. Oke. Mili. Nah, proses ini pembasahan terlebih dahulu disebut sebagai blooming. Pemekaran. Kak Dita bisa mencium aroma Betul. mekarnya si Udah kopinya. mulai kecium nih. Enak ya. Salah satu rasa wafer mengingatkan wanginya itu. Betul. Wafer strawberry ya. Betul. Nah, itu ada rasa vanila dan rasa strawberry. Aroma.
Proses pemekarannya itu apa tadi namanya? Namanya blooming. Blooming, Ya, oke. jadi kita tunggu dulu sampai beberapa detik, baru kita tuang ke interval yang pertama. Biar airnya masuk ke per butir kopinya dulu ya, perlahan-lahan Ya. supaya mengembang dulu dikit. Supaya dia digasing dulu, kita kasih waktu buat kontak, karena kalau langsung biasanya dia akan mengalami digasing. Oke, sama seperti seduh kopi ibu rumah tangga biasa ya. Sama. Kasih air dulu sedikit, aduk-aduk dulu, tunggu dulu. Nanti baru dituang lagi. Gitu. Oke. Oh, ada juga tekniknya ya, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk para pemula sebetulnya juga ini tidak perlu dipusingkan. Kalau Kak Urwah tadi bikin blooming kemudian interval 1, kemudian dia akan lanjutkan ke interval 2 dan 3, itu nggak perlu dipusingkan. Cukup blooming, habis itu interval 1 lanjut aja terus sampai akhir. Oke, Sampai ada target berapa kita. interval? Kak Urwah pakai 3 interval. 3 interval. 3 interval. Beda-beda ya. Oke. Beda teknik, beda orang gitu. Dia sukanya 3 interval. Oh, oke. Jadi kalau misalnya pengen sekedar mencoba metode seperti ini, pakai 2 interval pun cukup, atau 1 interval pun cukup. Oke. Seperti itu. Apa Cuman yang ya, terjadi jika kita menuangkannya sekaligus langsung banyak airnya seperti itu, Mas? dari segi rumitnya, buat sederhananya, dia akan menghasilkan rasa yang berbeda. Misalnya kontak dengan air, model agitasi, kemudian spinning, nah itu juga akan berpengaruh sama rasa. Tapi tentu bagi orang awam tidak akan membedakan rasa, tidak akan merasakan perbedaan itu. Jadi untuk pemula sebaiknya ya sudah, yang penting sudah coba bikin penuang atau bikin VCC itu udah oke loh. Nah, pada interval yang terakhir ini Kak Urwah tidak melakukan spinning, ya, tidak melakukan spinning wave. Dia titik satu. Supaya apa itu, Mas? Satu center di tengah. Ini untuk mengulik rasa manis sebetulnya. Oke, sejauh ini bagaimana Mas Teguh peran Pemkot kepada bisnisnya Mas Teguh ini? Pemkot Depok. Iya. Ya, Pemkot Depok sendiri sangat membantu dari segi pendampingan, segi penjualan juga bisa. Dia mencoba untuk mempromosikan di beberapa event, saya diikut sertakan dan sebagainya. Oke, ini sekarang masuk ke tahap Ini sudah selesai. Ini sisanya aja gitu ya? Ya, cuman sebelum kita serving ke orang lain, biasanya Kak Urwah itu selalu memanaskan gelas supaya suhunya tidak berubah. Karena ini, nah itu ya. Jadi kenapa sih kok alat kopi mahal? Gitu. Ini bukan kaca, ini Brockslit. Jadi dia menyimpan panas. Tapi bagi pemula sebaik lagi ya, tidak perlu mempusingkan itu, pakai gelas biasa pun boleh. Gitu. Ini kan ceritanya kita pengen jadi anak senja. Ya. Ini lagi pada nonton nih anak senja nih. Langsung aja kalau penasaran sama rasa kopinya Mas Teguh, follow dulu Instagramnya boleh ya. Tadi udah disebut Tadi pagi roaster ya. Atau datang langsung ke outletnya boleh ya? Boleh. Kadika yang warna pink, saya warna hitam. Oh, tahu aja saya suka pink. Oke, kita langsung tuang. Kita coba ya. Nah, ini ritualnya. Ada ritualnya. Minum kopi kok ribet? Enggak, sebenarnya nggak ribet. Kalau ada yang susah, kenapa yang mudah? Oke. Ini boleh? Cara lain dalam menikmati kopi ya? Iya. Ada caranya, cara minumnya juga gimana? Tekniknya? Tekniknya. Yang pertama baca bismillah. Oke. Sudah tentu. Kedua, tangan kanan. Nah, biasanya bagi para pecinta kopi dia akan melakukan sesapan. Sesapan itu adalah menyeruput ya, menyeruput, tapi kayaknya masih agak panas, jadi sesapnya agak pelan-pelan aja ya. Biasanya agak kenceng supaya apa sih? Supaya dia dapat rasa seluruhnya, menyemprotin rasa seluruhnya ke dinding-dinding mulut. Betul. Saya pernah minum kopi bareng teman yang memang penggemar kopi ya. Dia sampai minta maaf. Maaf, saya bukannya kurang sopan katanya. Sesapannya tinggi sekali. Iya, sesapan. Ternyata itu cara minum kopi yang profesional ya? Ya, salah satu cara ya. Salah satu jadi cara. Kalau dari pelatihan basic sensori yang pernah saya dapatkan adalah
di lidah itu sebetulnya tidak merasakan rasa yang seperti kita pelajari di sekolah. Betul. Kalau depan itu rasa manis, belakang rasa pahit, tidak. Tapi justru ada epitel di belakang lubang yang dia bisa mencium aroma dan rasa hingga lebih sempurna dan kita bisa membedakan itu. Ada sel epitel di mulut kita yang mengantarkan rasa ke otak rasa kita dan aroma. Karena di situ banyak sekali sel sarafnya ya. Iya, luar biasa, Masya Allah. Bagaimana caranya? Masih panas banget. Masih tapi panas banget. Ya, mungkin kita tunggu dulu. Aja ya. Wah, seperti ini, gitu ya caranya ya. Disesap ya. Boleh ditiup nggak? Ditiup sebaiknya tidak. Kita biasanya tunggu 4 menit untuk dingin. Oke. Nah, rasa asamnya biasanya akan lebih kerasa ketika sudah dingin. Oke, sesapannya luar biasa. Coba saya coba. Ini panas nggak? Panas lah ya. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa stroberinya ya? Masih ada? Biasanya kalau yang awam biasanya dia nggak ada gitu, kopi aja rasanya. Belajar menyesap ya. Udah pro deh. Recommended pemirsa. Anak-anak senja boleh langsung aja datang ya. Depoknya di mana Mas? Boleh disebutin lagi alamatnya? Di Jalan Kalimulia, Ruko Trans Cyber Depok nomor 7, Cilodong Depok. Wah, mantap. Tapi kalau misalnya jauh, online aja bisa ya? Sebaiknya online. Kalau mau bisa bikin sendiri, online beli produknya aja ya? Ya. Tapi kalau misalnya alat-alatnya nggak ada di rumah, gimana dong Mas? Sesederhana tadi, kita bisa nikmati dengan cara tubruk yang tradisional, atau dengan alat-alat yang sebetulnya ada. Misalnya nggak punya server, ya pakai gelas biasa. Nggak punya teko seperti ini, ya pakai teko biasa juga nggak apa-apa. Nggak punya, tadi ya saya bilang nggak punya termometer pada teko, kita bisa kira-kira dengan 2 menit setelah mendidih ya, itu 90 derajat. Tidak punya scale juga kita bisa pakai sendok takar seperti itu. Tapi kalau pengen punya semua, bisa main ke Tadi Pagi Roastery. Iya. Tadi kata Mas Teguh juga boleh ngacak-ngacak. Boleh. Tempatnya ya. Mas Teguh di sana ya, kita bisa belajar menu ya. Ya, luar biasa. Terakhir Mas Teguh, punya harapan apa untuk Tadi Pagi Coffee Roastery-nya? Seperti campaign kita ingin mendukung petani kopi Indonesia, selalu dukung kopi lokal dengan mencintai kopi kita sendiri. Pastinya ya. Dengan melihat seperti ini, wah, kopi jadi naik kelas nih ya. Tapi ternyata harganya juga nggak terlalu mahal, membuat kantong kita kering ternyata ya. Tadi udah diomongin harga-harganya luar biasa. Tapi kalau yang masih penasaran dan ketinggalan segmen 2 tadi, kita bisa langsung saja kepoin dulu Instagramnya ya. @tadipagi Coffee Roastery. Oke, jangan lupa di follow. Mau tanya-tanya langsung ke adminnya juga boleh sekali. Atau mau langsung datang ke outletnya, boleh di Depok ya. Catat dulu alamatnya nih pemirsa. Di Depok, buka hari apa? Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Oke. Kecuali hari besar kita libur. Oke. Pastinya mematuhi protokol kesehatan ya? Betul. Oke, masih ramai sampai saat ini kan ya? Ramai, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Kalau gitu terakhirnya 2 kali. Kasih motivasi buat pemirsa yang saat ini mungkin sekarang sedang menjalankan bisnisnya juga, Mas Teguh, supaya mereka termotivasi. Apa yang harus diingat, Mas Teguh? Bagi teman-teman pembisnis semua yang saat ini sedang berintis usahanya, kuncinya hanya sabar dan sholat. Oke, bagi yang muslim kuncinya sabar dan sholat ya. Karena itu adalah kunci dari segala-gala macam persoalan gitu ya. Amin ya robbal alamin. Sayang sekali Mas Teguh, Mas Urwah, durasi kita tidak panjang. Terima kasih sudah hadir di Badar TV dan terima kasih atas suduhannya, luar biasa. Enak banget. Wah, pokoknya recommended deh. Langsung datang aja nanti ke Depok ya. Kalau penasaran nih pemirsa. Dan pemirsa, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dalam episode lainnya. Saya Dita Ruspendi mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jalankan protokol kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Urwah, Mas Teguh, terima kasih.